Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penertiban tegas usai tim gabungan kepolisian melakukan penggeledahan maraton di 12 lokasi berbeda. Apa yang membuat polisi berani melakukan sesuatu menghajar Kejaksaan Agung tepat di jantungnya? Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, biarlah dua orang yang jahat itu saling bertengkar agar saling membunuh. Enggak apa-apa si A melaporkan anak buahnya si B dan betul-betul korupsi. Si Silmi kan betul korupsi. Si ini melaporkan Dadan kan betul-betul korupsi, tangkap aja semua. Kalau perlu saling buka. Kalau saya ya bagus melaporkan korupsi lawan politiknya. Daripada bergabung lalu saling melindungi. Kepala Negara meminta Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri secara gentleman alih-alih melakukan pemecatan seketika demi memastikan reputasi dan stabilitas internal Kejaksaan Agung tetap terjaga. Arahan tersebut mengemuka pasca pertemuan di kediaman Widya Chandra pada Kamis pagi, yang dilaporkan mulai membahas beberapa nama figur internal Korps Adiaksa yang dinilai kompeten sebagai pengganti. Langkah dari pihak istana ini mencuat setelah tim gabungan Polri bergerak melakukan penyisiran aset di 12 titik strategis yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor. Dalam operasi tersebut, penyidik Polda Metro Jaya berhasil mengamankan barang bukti signifikan berupa dokumen transaksi penting dan uang tunai asing dari dalam sebuah berangkas yang diletakkan tersembunyi di balik lemari kafe. Fokus pengembangan kasus kini diarahkan pada mekanisme penukaran uang melalui money changer yang diduga menjadi instrumen utama dalam skema dugaan pencucian uang jabatan tersebut. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Agung terpantau belum memberikan pernyataan ataupun konfirmasi resmi terkait beredarnya isu permintaan pengunduran diri terhadap sang Jampitsus. Apa yang membuat polisi berani melakukan sesuatu menghajar Kejaksaan Agung tepat di jantungnya? Polri melihat ada satu ancaman terhadap eksistensi Jampitsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hasim Dewi Hadikusumo. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, Jampitsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu. Ini kan perlu diamputasi nih, ya kan? Karena apa? Karena loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi. Kalau dia jadi Jaksa Agung, selesai nih urusan. Kemungkinan akan digantinya Jaksa Agung. Dan tadi Bapak juga mengatakan selain Jampitsus ini ada calon lain, ada yang namanya Jam Intel. Jam Intel ini lebih dekat ke Jokowi. Jam Intel ini ada iparnya Dasko. Ada upaya Dasko untuk menggolkan ini. Seberapa berbahaya Febri yang Jampitsus ini terhadap Jokowi? Kecemasan buat Jokowi karena dia pegang truknya. Dan Jokowi tahu bahwa begitu beringas saja Febri kalau dia menangani persoalan hukum. Febri adalah algojo yang paling bagus, paling beringas. Apakah masih amannya Febri belum ditersangkakan? Ada kira-kira pengaruh Hasim? Masih tarik ulur nih untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri sangat dekat sekali dengan Hasim Dewi Hadikusumo, termasuk dengan pimpinan militer, dengan Menhankam. Bubar, pokoknya negara ini bubar. Kemarin jaksa nangkep polisi kasus MBG korupsi. Sekarang coy. Gak kira-kira coy. Jaksanya yang kena ditangkap polisi. Udah gantian aja. Besok-besok apa lagi ini? Orang korupsi kok banyak bener ya di negara kita ini. Tapi kok nggak hilang-hilang ya? Polisi sekarang itu menyita emas katanya. Emas sama dolar. Wih, nggak tanggung-tanggung coy, berangkasnya. Boy, itu lemari apa berangkas itu gede banget. Itu isinya berapa triliun itu. Emang mantep kejaksaan ini yang korup ini. Gak kira-kira. Apa mungkin ada hubungannya ya waktu kemarin mati lampu itu katanya kan batu baranya langka katanya. Apa ini nih kelakuannya ini nih? Yang nyolong batu baranya nih. Pantesan. Batu baranya nggak ada aja. Ternyata ada yang korup ini. Batu bara. Dan edannya lagi katanya itu. Si koruptor itu diminta berhenti. Ngapain diminta berhenti? Dijejak, ditendang. Masukin kemana kek langsung? Ngapain diminta berhenti secara terhormat? Ini pikirannya kemana ini? Masa suruh diminta berhenti secara baik-baik? Kalau udah ketahuan korupsi ya, tuh tendang dari kepala tuh tendang sampai penyok ya. Kalau bisa biar nggak berwujud sekalian itu. Nyusahin rakyat aja itu.
Perselisihan antara Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Kejagung Sen Burhanuddin makin memanas, di mana keduanya sama-sama saling menjaga markas besar. Mereka masing-masing Kejagung meminta bantuan Letnan Jenderal John Afriandi, Panglima Komando Pasukan Khusus, untuk mengamankan markas besar Kejaksaan Agung, yang di mana Kapolri ingin menggeledah kantor Kejagung. Dan Kejagung kerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk geledah Mabes Polri. Masyarakat kecewa dengan semua ini. Polisi ditangkap KPK. KPK ditangkap kejaksaan, kejaksaan ditangkap polisi. Lalu lembaga hukum mana yang bisa dipercaya? Kalau jenengan percaya yang mana di antara semuanya itu? Silakan dipilih. Keberadaan puluhan prajurit TNI yang berjaga di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Kramat Pela, Jakarta Selatan menjadi sorotan publik pada Rabu 8 Juli. Sedikitnya 20 anggota TNI terlihat bersiaga di sekitar rumah dinas tersebut, bahkan portal menuju lokasi ditutup pada malam hari. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI menegaskan bahwa pengamanan dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme yang berlaku. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan terkait pengamanan Jampitsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan, ujar Nas Kamis 9 Juli. Di tengah munculnya berbagai spekulasi, Mabes TNI memastikan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan isu lain yang berkembang, termasuk informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan kepolisian di sejumlah lokasi. Menurut TNI, pengamanan terhadap jaksa merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan tugas. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri, tegas Nas. Penjelasan ini sekaligus menepis dugaan adanya keterkaitan antara penjagaan rumah Jampitsus dengan proses hukum lain yang sedang berlangsung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri resmi menggeledah sebuah bekas restoran Prancis milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2026. Langkah hukum di lapangan ini dilakukan setelah pihak kepolisian meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut ke tahap penyidikan resmi. Penggeledahan ini diduga kuat berkaitan erat dengan penyidikan kasus korupsi pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Kasus korupsi pasokan batubara untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2026 tersebut sebelumnya dilaporkan sempat memicu pemadaman listrik massal dan ditaksir merugikan keuangan negara hingga 5 triliun rupiah. Proses pencarian barang bukti di lokasi sempat menarik perhatian karena adanya keberadaan sejumlah prajurit TNI yang berjaga di sekitar area bangunan yang sedang diperiksa oleh penyidik. Pihak internal kepolisian menyayangkan kehadiran personel pengamanan eksternal tersebut karena dinilai tidak berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor yang sedang melaksanakan tugas sterilisasi lokasi. Meski sempat diwarnai keheranan atas penjagaan tersebut, tim penyidik menegaskan tetap fokus menjalankan prosedur penggeledahan demi mengumpulkan alat bukti yang komprehensif untuk melengkapi berkas perkara. Pak, ini penjelasan yang apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, setelah rumahnya disentuh, bagaimana tanggapan dan Bapak beberapa mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Penegak hukum yang kedua, dari kepolisian terkait juga dengan banyak uang, penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak jantan aset. Apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja, Pak. Borongan di pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya.
ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ada lagi yang tanya? Cek. Ya. Saya Mirpa dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak. Apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi? Yang kedua soal penyidikan pihak polisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu, Pak? Terima kasih. Nah, ada mau digabung? Satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat panjang nih, kalau satu banyak. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kekaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya.